Halo semuanya, pernah kepikiran nggak? Kita tuh sering banget dengar soal kehebatan Majapahit atau armada Laut Sriwijaya yang luar biasa. Tapi gimana kalau saya bilang, ada satu kerajaan yang usianya jauh lebih tua, peradabannya udah super maju, punya sistem hukum yang ketat banget, dan bahkan udah sangat dihormati oleh dunia internasional pada masanya? Kita lagi ngomongin kerajaan Kalingga nih. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar satu misteri yang sangat menarik. Kenapa sih nama sebesar Kalingga ini justru seolah tenggelam dan jarang banget nongol di buku-buku pelajaran sejarah kita? Jadi, ini pertanyaan mendasarnya. Kalau emang Kalingga itu semakmur dan semaju itu, sampai eksistensinya resmi diakui oleh dinasti-dinasti raksasa di luar negeri, kok bisa jejaknya di ingatan kolektif kita tuh kecil banget kalau dibandingin sama pamor Majapahit? Apa iya karena keberadaan mereka kurang ngasih dampak yang hebat? Atau jangan-jangan ada alasan lain yang sifatnya jauh lebih terstruktur soal gimana sejarah bangsa kita ini sebenarnya disusun dan ditulis? Yuk kita bedah misterinya pelan-pelan. Biar kebayang seberapa besar skala dari misteri ini, coba kita tarik mundur dulu garis waktunya. Kalingga itu udah eksis dan jadi fondasi penting peradaban Nusantara jauh sebelum Majapahit didirikan di akhir abad ke-13. Bayangin aja, pada tahun 640 Masehi, hiruk-pikuk Kalingga ini udah resmi tercatat di dalam dokumen dinasti Tang dari Tiongkok. Terus, masuk ke periode tahun 674 sampai 695 Masehi, mereka dipimpin sama penguasa legendaris yang bawa kerajaan ini ke masa keemasan, yaitu Ratu Shima. Fakta ini aja udah ngebuktiin kalau peradaban di pesisir utara Jawa Tengah tuh udah bener-bener matang dan berjaya berabad-abad sebelum narasi besar sejarah nasional kita dimulai. Bukti kalau mereka ini diakui secara internasional tuh bener-bener luar biasa. Orang Tiongkok zaman itu nyebut Kalingga dengan nama Holing. Dan catatan dinasti Tang ini nggak cuma nyebut nama doang, tapi ngasih detail gila soal betapa majunya tata kota mereka. Mereka nyatet kalau Holing itu sebuah kota dengan tembok pertahanan super kuat dari tonggak kayu. Terus, rajanya nggak tinggal di rumah biasa, melainkan di bangunan gede bertingkat dan duduknya di singgasana dari gading gajah. Warganya juga udah terpelajar, tahu cara nulis, dan ini yang menarik, mereka terbiasa makan pakai tangan, sebuah tradisi yang masih mendarah daging di kita sampai sekarang kan. Jadi, ini tuh beneran peradaban kosmopolitan yang udah sangat terstruktur. Nah, ada satu bagian yang agak mind-blowing, bahkan terkesan aneh dari arsip dinasti Tang ini. Mereka nyatet soal apa yang mereka sebut sebagai perempuan berbisa di Holing. Teks kuno itu bilang kalau ada pelaut asing yang berhubungan intim sama perempuan-perempuan ini, mereka bakal sakit parah dan akhirnya meninggal. Sekilas kedengarannya persis kayak mitos atau kutukan mistis ya. Tapi para sejarawan modern justru menganalisis catatan ini sebagai indikasi awal adanya praktik prostitusi di pelabuhan yang ramai dan kemungkinan penyebaran penyakit menular seksual di Nusantara pada abad ke-7. Ini jadi bukti nyata betapa dinamis, terbuka dan super ramainya lalu lintas pertukaran manusia di pelabuhan Kalingga waktu itu. Pastinya, bukti kebesaran peradaban ini nggak cuma datang dari omongan orang luar aja. Di tanah air kita sendiri, bukti arkeologisnya tuh solid banget dan nyebar di mana-mana. Mulai dari peninggalan tertulis kayak Prasasti Tukmas dan Prasasti Sojomerto, sampai mahakarya arsitektur batu macam Candi Angin dan Candi Bubrah yang memadukan keindahan corak Hindu-Buddha. Belum lagi temuan luar biasa di situs Puncak Sangalikur di lereng Gunung Muria yang sangat terjal, di mana arca-arca dewa Hindu purba ditemukan berdiri tegak dalam keheningan. Deretan peninggalan ini benar-benar negesin kalau Kalingga itu punya bobot sejarah yang nyata dan tertanam kuat di tanah Jawa. Puncak kejayaan Kalingga ini terjadi di era kepemimpinan Ratu Shima. Ini bagian dari sejarah yang menurut saya keren banget. Ratu Shima sukses ngebuktiin kalau kepemimpinan perempuan yang kuat, visioner, dan tegas itu bisa banget jadi motor penggerak era keemasan awal di Nusantara. Beliau ini sangat dihormati dan bahkan ditakuti sama kerajaan tetangga karena ketegasannya negakin hukum tanpa kompromi. Aturannya sukses bikin masyarakat Kalingga luar biasa aman, tertib, dan disiplin. Jadi kita lagi ngomongin sebuah kerajaan super kaya, sangat maju, yang dipimpin oleh seorang ratu yang dihormati dunia. Terus balik lagi ke titik awal. Kok bisa nama segede ini memudar dari sejarah kita? Disinilah letak plot twist dalam penelusuran kita. Buat nemuin jawabannya, kita harus geser sedikit fokus kita dari peristiwa sejarahnya itu sendiri ke gimana sebenarnya sejarah itu dibentuk dan ditulis oleh para pendahulu kita. Mari kita kenalan sama satu konsep yang disebut Majapahit sentrisme. Ini adalah kerangka penulisan sejarah nasional arus utama kita saat ini.
Konsep ini awalnya dibangun dari gabungan cara penulisan sejarah era kolonial yang terus dicampur sama interpretasi nasionalistik di awal abad ke-20. Hasilnya, kerangka ini menempatkan Majapahit sebagai bentuk paling ideal, paling sempurna, dan ultimate banget buat ngegambarin sebuah negara Nusantara di masa lalu. Coba deh kita bandingin, gimana dua narasi ini dikontraskan. Di satu sisi, kita punya narasi besar yang diseragamukan dan terus diagungkan, yang ngejadiin Majapahit sebagai template mutlak untuk negara bangsa Indonesia modern. Tapi di sisi lain, kita punya sejarah lokal. Banyak banget kajian akademik yang secara jelas nunjukin gimana narasi-narasi lokal yang sebenarnya luar biasa kaya, seperti Kalingga ini, atau Kerajaan Lamajang Tigang Juru di Timur Jawa, secara sistematis disingkirkan ke pinggir lapangan. Alasannya sederhana banget, biar kisah-kisah lokal ini nggak berbenturan atau membayangi kerangka nasional tunggal yang lagi giat-giatnya direkayasa waktu itu. Kalau kita coba lihat secara objektif, pakai kacamatanya para tokoh nasionalis awal kita, kayak Muhammad Yamin misalnya, kita sebenarnya bisa maklum kenapa rekayasa narasi ini terjadi. Mereka lagi ada di situasi kritis, butuh banget instrumen pemersatu yang heroik buat ngebakar semangat perjuangan ngelawan penjajah Belanda. Dan mereka secara sadar memilih kebesaran Majapahit sebagai simbol pemersatu itu. Majapahit adalah alat politik yang super efektif untuk nyatuin visi identitas Indonesia masa depan dari Sabang sampai Merauke. Sayangnya, ada harga mahal yang harus dibayar. Efek samping dari kesuksesan narasi ini adalah sejarah lokal Nusantara yang aslinya sangat beragam dan warna-warni, perlahan-lahan mulai terabaikan. Dan peminggiran ini tuh bukan teori konspirasi kaleng-kaleng ya. Fenomena sentralisasi sejarah ini udah jadi topik yang benar-benar diteliti dan dikritik habis-habisan di berbagai jurnal akademik dari universitas-universitas terkemuka. Para sejarawan kontemporer makin tajam nyorotin efek destruktif dari Majapahit sentrisme ini terhadap keberlangsungan tradisi sejarah lokal kita. Para pakar mulai buka-bukaan, ngungkap gimana penulisan sejarah di masa lalu tuh terlalu dipaksa masuk ke dalam satu cetakan kaku. Dan sayangnya, itu mengorbankan begitu banyak warna dan dinamika peradaban-peradaban kecil tapi penting yang pernah lahir di kepulauan kita. Ada satu kesimpulan tajam yang benar-benar pas buat ngerangkum inti dari penelusuran sejarah kita kali ini. Narasi lokal terpaksa dan dipaksa tenggelam agar tidak bertabrakan dengan narasi besar tentang Majapahit. Inilah realitasnya. Kalingga itu nggak dilupain karena mereka kerajaan yang lemah, terbelakang, atau nggak relevan. Sama sekali nggak. Mereka perlahan-lahan dilupakan karena memori tentang kemegahan mereka itu nggak sejalan dan nggak melayani visi politik modern tentang pembentukan negara kesatuan yang butuh satu sosok pahlawan sentralistik di masa awal kemerdekaan kita. Pada akhirnya, beda tingkat ketenaran yang drastis banget antara Kalingga dan Majapahit ini ngasih kita sebuah pelajaran krusial. Ternyata, sejarah itu bukan sekedar rentetan kejadian tentang apa yang terjadi di masa lalu. Sejarah itu sangat amat bergantung pada siapa yang memilih untuk mengingatnya dan untuk tujuan apa ingatan kolektif itu dibentuk. Menyiapkan fondasi sebuah identitas kebangsaan seringkali menuntut adanya seleksi memori. Terkadang, demi menyorot satu panggung utama, ada kisah-kisah gemilang lain yang mau tidak mau harus rela dibiarkan berada di dalam bayang-bayang. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif buat teman-teman renungin. Kalau sebuah peradaban yang usianya setua, sebesar, dan semaju kerajaan Kalingga, lengkap dengan ratu legendarisnya yang dihormati dunia, aja bisa terpinggirkan demi memuluskan narasi besar yang seragam, lalu sejarah lokal menakjubkan apalagi yang diam-diam udah dihapus atau dibayangi dari buku-buku pelajaran sekolah kita? Ini saatnya kita mulai membaca masa lalu dengan kacamata yang lebih kritis dan perlahan menggali lagi kepingan peradaban kita yang sempat hilal. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di penelusuran sejarah kita selanjutnya.